Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Soleha, alhamdulillah kali ini kita balik lagi ke channel Pak Ustadz Danu, Ustadz Danu Official Channel. Terus kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi. Nah, aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Mbak Ani. Jadi Mbak Ani ini itu program director di acara Siraman Kolbu. Ya, Salah satu. Ya. Salah satu. Program ya. Salah satu. Kalau ada yang cowoknya ada namanya Pak J, gitu ya Pak ya. Haji J. Pak Haji J. Haji J itu hidupnya kayaknya kesulitan mulu. Kapan-kapan Pak kita ajak ngobrol. Oh iya betul. Tentang masalah rumah tangga. Jagoannya adalah Haji Zainuddin. Paham semua ya. Hah? Paham semua. Karena itu kan kadang-kadang muncul di Siraman Kolbu. Saya bilang, Haji J gitu. Itu sebenarnya itu. Iya. Yeah. Kita Lanjut. jadiin tamu nanti kapan-kapan ya Pak. Insya Allah. Oke, hari ini banyak banget alhamdulillah ya. Yang kemarin kita sempat ngobrol ya Pak. Terus banyak yang komen, boleh dong kali-kali kita ngobrolin soal wanita gitu ya Pak. Kayak kita hari ini kayak kita lagi pengen ngobrolin satu hal yang memang kebiasaan perempuan nih Pak. Mungkin orang pikir ini kenapa ya gitu. Sebenarnya udah biasa sih. Kenapa pada saat menstruasi tuh sering banget perempuan tuh ngalamin yang namanya sakit. Padahal sebenarnya kalau misalnya hari-hari nggak ada apa-apa. Ini nggak sih Mbak? Iya. Hari biasa kita biasa gitu melakukan aktivitas, tapi pada saat menstruasi datang tuh langsung perutnya sakit, kram apa Ada segala yang macam. sampai pingsan. Ya. segala. Bahkan itu yang dari mulai SMP apa SMA bahkan sampai orang yang sudah menikah sekalipun juga ada yang seperti itu. Itu biasanya kenapa Pak? Iya, insya Allah itu kan menstruasi itu kan menandakan bahwa persiapan sel telurnya itu matang ya. Persiapan sel telur matang. Itu dari Allah Ta'ala. Nah, persiapan sel telur matang itu kan ada persiapan untuk dibuai oleh sperma sebenarnya. Nah, kalau ada seorang wanita yang dalam menstruasi itu sakit atau sebelum menstruasi sakit ya, 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ya 2 hari, 1 hari, 2 hari lah biasanya sakit. Biasanya dia terus merasa bahwa saya mau mens nih, jadi udah kerasa duluan. Itu kan tanda dari Allah Ta'ala. Menstruasi itu berhubungan dengan peranakan, berhubungan dengan sel telur, bahwa peranakan dia itu siap. Secara harfiah itu siap. Nah, kalau berhubungan dengan peranakan ini, si cewek ini tetap akan berhubungan dengan ayah dan ibunya, karena cewek ini ada di dunia ini selain izin Allah, yaitu ada ayah dan ibu. Kalau saya ceritakan gambaran ayah biasanya ada di rahim. Gambaran ibu insya Allah ada di sel telurnya, di ovarium lah, bukan sel telur ya, maksud saya ovarium, jadi pabriknya. Dua gambaran ini akan terus menerus, makanya sel telur ditaruh di sana, kemudian anaknya digedein di rahim. Jadi sifat laki-laki itu ngayomi. Rahim itu dibikin oleh Allah Ta'ala sangat kuat. Nah, ini harus diyakini nih. Siapapun orang Islam harus paham. Rahim ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sangat kuat untuk mengunci si adik janin nih, si janin, si adik nih. Jadi itu tetap nanti akan berhubungan. Kalau ada orang keguguran, nah disitulah dia pasti akan berhubungan dengan peranakan tentang si janin. Janin ini ada karena siapa? Ya semuanya karena Allah ya. Tapi ini secara ilmu itu ya karena ada suami. Jadi dia tetap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Ini yang berhubungan dengan suami. Nah, kenapa di luar itu selain suami ada ayah, di mana rahim yang menyimpan janin, yang melindungi dia dulu. Selain ada ayah, dari janin itu terjadi karena apa? Karena ada sel telur yang dibuai. Nah, sel telur itulah tanda bahwa ovarium atau sel telur ini ibu. Berarti kalau anaknya yang di kandungan itu keguguran, berarti dia ada salah di 3 titik ini. Suami, ayah, atau ibu.
Ini selama ini belum pernah Iya. terbuka, belum pernah. Kalau keguguran capek. Capek. Iya, biasanya sih gitu ya. Iya, ya itu istilahnya. Kalau saya mau menceritakan tentang yang paling gampang aja, Iya. itu binatang di Afrika itu wildebeest, kijang, zebra. Lari terus. Itu kan lari terus. Tapi kuat ya, Zat. Enggak brojol sih. Sama ibu-ibu yang bekerja di pasar. yang Pasar apa-apa. itu hamil wah enggak apa-apa. Nah, itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala ceritakan langsung di dalam Quran bahwa rahim itu sebenarnya sangat kuat, sangat kokoh ceritanya. Oke. Nah, ini harus ketahui. Berarti kalau keguguran berarti ada yang tidak beres. Entah ibunya, entah ayahnya. Seperti itu. Nah, kondisi inilah yang menjadikan gambaran kenapa si adik yang mulai mens dia sakit perut, sakit kejang, pingsan dan sebagainya atau sakit melilit-lilit ini dari situ. Berarti kalau seorang wanita menstruasinya itu sakit, menstruasinya itu melilit bahkan sampai pingsan, berarti dia ada kecenderungan emosi marah terhadap salah satu atau kedua orang tua. Oh, betul. Jadi siapapun orang yang melilit kalau menstruasi, bahkan pingsan itu tergantung emosinya. Kalau dia hanya melilit emosinya sekian, kalau pingsan berarti dia emosinya kencang. Oh, besar sekali. Sangat besar sekali. Dan itu nanti tetap akan berhubungan. Kalau dia sampai ada kejengkelan, disimpan terus-menerus dengan salah satu orang tuanya, itu itu bisa menjadikan dia susah punya anak. Oh, jadi nyambungnya ke situ ya, Pak ya? Nyambung semuanya. Allah itu maha pandai. Cuma di sini kali ya saya juga dititipin sedikit pengetahuan aja yang saya amati dari seorang wanita, dari remaja, kemudian menikah, kemudian ada janin, kemudian ada yang keguguran, ada yang kuat, ada yang jadi, ada yang cacat. Itu saya mengamati, insya Allah atas izin Allah. Berarti, Ya. Pak maaf nih, itu berarti kan kita itu sambung nyambung tuh Pak dari akhlak Iya. kita dari zaman kita masih muda, terus udah gitu pada saat akhirnya kita menikah, Iya. terus udah gitu kita mau punya anak. Makanya kadang-kadang orang suka bilang gini, kok aku susah banget ya, Punya udah berapa tahun gitu kok aku belum punya anak. Berarti kita harus berinteraksi lagi balik ke belakang gitu ya Pak? Iya, memang seperti itu. Kan kadang-kadang ada juga nih teman-teman nih ya, dia sudah bayi tabung, jadi nih, Iya. embrio itu jadi, dipasangkan di rahim, nggak jadi. juga. Nah, berarti kalau dipasangkan di rahim nggak jadi, berarti si ibu ini relatif dengan ayahnya itu bentrok, Oh. gitu, bentrok, gitu. Jadi nggak jadi, selalu lepas. Langsung gugur. Nah itu biasanya ada sih salah satu artis saya pernah ketemu, istri artis ketemu di satu frame. Kalau Mbak Devi tahu deh pasti, tapi saya nggak mau ngomong. Suatu ketika dia ingin punya anak, dia dengan dia hanya punya sel telur karena saluran sel telurnya sudah diambil. Iya. Jadi dia harus bayi tabung. Dia pernah bayi tabung gagal. Saya di TV itu saya ngomong sama beliau, rasa sayangmu sama suamimu kurang. Karena kamu terlalu sibuk. Suaminya ngomong, iya. Iya. Jadi pada Cuek waktu sama suami. iya cuek. Nah itulah salah satu cara Allah meng-KB seseorang itu begitu, meng-KB. Jadi Apa dibikin itu? belum punya anak dulu. Enggak, meng-KB. Meng-KB itu berarti ada Membatasi. faktor dia sudah punya anak, nanti dia Membatasi. ada pembatas. Nah, pembatas itu begini. Kalau dia sudah punya anak ini rasa sayangnya muncul, sayang itu kan melindungi. Iya. Nah, kalau masih muda kan ada nafsu nih. Nah, nafsunya biasanya kalau udah usia tua kan males. Nah, itu meng-KB. Jadi otomatis si rahimnya ini khusus untuk prosentase umur tertentu, dia nggak mau nerima sperma itu. Oh gitu. Jadi itu cara Allah itu betul-betul maha besar beneran. Bisa seperti itu juga Pak? Lah, saya bisa cerita itu karena saya mengamati.
Saya mengamati di situ karena hanya cuma rasa sayang aja yang muncul, hanya melindungi, tidak ada rasa nafsu, tidak ini kepingin punya anak, nggak ada. Jadi nggak adanya itu menjadi seperti setengah sumpah nggak ingin punya anak. Udah flat aja. Sudah flat aja di situ, gitu loh. Nah itu cara-cara Allah itu seperti itu. Makanya sebagian dari saudara-saudara kita yang agak-agak agak-agak keras dikit namanya, nggak boleh pakai alat KB gitu ya. Salah satunya cuma beliau nggak paham gimana Allah itu caranya meng-KB itu ya begitu sebenarnya. Gitu. Jadi betul-betul inilah kekuasaan Allah. Ilmu Ustaz baru tahu. Ya nggak apa-apa, makanya di sini saya ceritakan ya, biar di orang-orang saudara kita yang melihat acara di YouTube kita atau di Siraman Kolbu itu paham gitu loh, bahwa ada ilmu Allah yang selama ini belum pernah terbuka. Dari sisi akhlak, memang dari sisi akhlak belum pernah terbuka. Kita kan selalu kalau haid nggak lancar, haid sakit, oh ini karena hormonal, karena ini nggak kembali ke akhlak ke situ. Iya kan. Iya, kan ya nggak bisa disalahin. Siapa sih yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memahami tubuh manusia? Kan belum ada. Kalaupun ada ya paling di Siraman Kolbu lah saya ceritain seperti ini. Makanya kalau haid tidak lancar itu nanti bergantung semuanya. Situ, ya. Iya. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya gimana, Pak? Nah, kalau memang dia itu masih remaja, minta maaf lah. Dia pasti ingat kok, kamu sering jengkel sama siapa di antara ayah dan ibu. Saya sering jengkel sama ayah. Gitu. Jadi sakitnya biasanya di daerah rahim. Kalau sama ibu, sakitnya agak miring kiri. Oh iya benar, Pak. Mbak Devi. Iya enggak, maksudnya gini. Coba cerita suka ini pengalaman ya. gini. Kita enggak, ini bukan gimmick ya. Alhamdulillah sebenarnya kalau aku sakit alhamdulillah enggak ya Mbak. Maksudnya aku belum pernah mengalami sakit sampai gimana banget. Tapi aku pernah menemukan teman-temanku tuh yang kadang-kadang gila sakit banget. Dan suka pegangan tuh ya gitu. Karena kalau saat dia sakit di sini ya dia akan pegang di sini, ya di bawah sini kan Pak, di rahim. Kalau apa kanan ya pasti yang pasti dipegang dia akan gitu pegang ya. sini. Makanya kadang-kadang orang suka mikir gini, itu sakit ya, lagi apa, lagi dapat gitu. Jangan-jangan ini nih apa namanya usus buntu. Jangan-jangan kadang-kadang orang suka ngira-ngira gitu. Ternyata bedanya ada ya Pak ya. Beda ada. Kalau dia sakit sebelah kiri atau kanan, nah itu dengan ibu atau dengan ibu khususnya ibu, karena di tempat ovarium itu kan nggak di tengah, dia nggak ke kiri sama ke kanan. Jadi dengan ibu. Kalau dia di kiri berarti cenderung dia yang emosi duluan dengan ibunya. Kalau dia di kanan, insya Allah dia ada unsur baiknya, dia ada unsur benarnya, tapi dia tetap marah keras, kaku, marah sama ibunya. Itu bisa sebenarnya dia. Nah nanti kalau udah ketemu gitu, dia diajak ngomong pasti dia punya memori. Ya saya begitu sama mama saya, minta maaf lah. Masa saya yang bener suruh minta maaf? Nah itu sekarang gitu kan merasa, saya nggak salah kok, saya bener-bener aja gitu, mama aja yang emosi. Jadi bikin sakit juga ya Ustaz ya? Ya sakit dong, dia memang dia merasa tidak salah, itu pun ego. Kalau seorang yang baik, seorang muslim yang baik itu paham kok sebenarnya, berarti saya diajarkan untuk lebih menghormat pada orang tua. Tapi kalau saya nggak salah, masa suruh minta maaf, lah itu berarti ada ego, ada merasa benar. Nah itu tetap nggak bisa, dia tetap akan sakit seperti itu. Nah inilah yang selama ini teman-teman para wanita, mbak-mbak, ibu-ibu muda atau yang ini, titik itulah sebenarnya sakitnya. Gitu. Jadi apakah itu bisa jadi kanker? Kalau hanya cuma jengkelnya, tergantung ya, jengkelnya itu tergantung grade-nya aja sih. Oke. Maaf nih Mbak, kita nyambung lagi. Kalau misalnya dengan Bapak bilang, tadi kan sempat bilang kanker. Berarti grade seseorang itu terkena kanker, berarti amarahnya itu berarti sudah di levelnya menengah ke atas. Cuma bedanya kalau dia marah dengan orang tua sama marah dengan suami, beda. Bedanya nanti di tempat umur. Jadi relatif kalau kanker itu di bawah umur 45, rata-rata dia marahnya sama orang tua. Kalau dia itu marah dengan suami sehingga terkena kanker, dia bisa hampir setiap hari marah sama suami, itu bisa. Jadi persentasenya kecil, jadi jarang di umur di bawah 45 tahun itu kena kanker, di mana kalau
telusuri itu dari suami jarang. Walaupun ada tapi persentasenya kecil. Ya, seperti itu. Rata-rata dengan orang tua. Kalau dengan orang tua di bawah umur 45 tahun kena kanker, biasanya nggak tertolong. Oh gitu Pak? Iya, rata-rata pasti nggak tertolong. Wah. Kalau dia masih kelihatan tertolong, dia masih menyimpan kanker di situ. Dia masih menyimpan kanker. Jadi obat itu hanya sarana aja untuk kanker itu sementara tidak bergerak. Tapi tetap itu nanti tidak akan tertolong. Tapi Kuncinya mungkin minta maaf. Ini minta sahabat-sahabat sahabat-sahabat soleh wanita itu semua ya. harus tonton ini ya Mbak. Iya, karena memang Karena harus ini ilmu banget. harus ini. kita introspeksi diri banget, terutama ke orang Introspeksi tua. dan kita kabarkan ke semuanya. Iya. rekan-rekan Ya, insya Allah kita. seperti itulah. Karena banyak terjadi banget nih Ustaz. Ke Memang. sehari-hari. Sehari-hari. Karena kita itu tidak paham bahwa jengkel dengan orang tua itu dianggap biasa. Iya Ustaz. Padahal kalau secara Islam enggak boleh, emang enggak boleh dilarang. Meskipun kadang nggak dilontarkan ya Ustaz, cuma Di sini ya Nah, sama, di sini itu kan tetap marah namanya. Astagfirullahaladzim. kadang Tetap marah, tetap marah. atau kadang cuma nutup pintu kenceng dikit itu juga Sama. Dia pengalaman anaknya nih kayak gitu. Kecuali maaf. Ini memang tadi nggak sengaja. Tapi nggak sengaja kok tiap hari. penyakit itu. Jadi insya Allah seperti itu. Kalau menstruasi itu apa namanya? Nggak lancar, sakit, nggak semua lancar, itu. sakit itu biasanya tetap ada persoalan. Hamil terus pendarahan itu cuma Sama pendarahan itu sebenarnya ada kejengkelan di 3 titik. Karena memang sifatnya di situ. Nah, teman-teman dokter tuh ada ingin punya anak laki-laki, semprot tuh. Iya. Di daerah itunya itu disemprot, daerah itunya Iya. semprot basah. Iya, aku pernah baca seperti itu. Lah ya memang seperti itu. Lah tapi kan Allah kok mau dilawan sih?